Nonton apa sih, Cok? Serius banget. Ini gue lagi cari tahu tentang kayu cendana. Oh, kayu cendana. Emang lo tahu? Tahu sih, dulunya kayu cendana itu asalnya dari India, tapi ada seorang ahli buatan Indonesia yang menyanggah itu. Dia bilang kalau cendana ini tumbuh di Nusa Tenggara Timur. Dan fun fact, cendana itu salah satu pohon yang mahal di dunia. Oh gitu. Kalau manfaat kayu cendana tuh apa aja sih? Yang gue tahu sih kayak cendana tuh bisa buat minyak wangi-wangian atau parfum atau kayak aroma-aroma gitu. Terus juga dia kan bisa mengawetkan, pada zaman dulu tuh buat mahkota kerajaan sih. Yang gue tahu itu. Iya. Ini gue ada videonya, kalian pada mau lihat gak? Boleh cendana. Cendana pada mulanya diperkirakan berasal dari India karena dijumpainya tegakan alami cendana di daerah Mysore dan daerah sekitarnya di bagian selatan India. Akan tetapi, kebanyakan pakar botani umumnya lebih meyakini bahwa pohon cendana berasal dari Kepulauan Indonesia, yaitu di Kepulauan Busur Luar Banda yang terletak di sebelah tenggara Indonesia, dan yang terutama diantaranya adalah Pulau Timor dan Sumba. Cendana sudah diperebutkan oleh pedagang Gujarat dan Persia, bahkan sebelum bangsa Eropa memperebutkan rempah-rempah. Lalu pedagang Gujarat dan Persia memperkenalkan kayu cendana kepada dunia yang memungkinkan menjadi sebab bangsa Eropa datang ke Indonesia yang merupakan tempat kayu cendana berasal. Menjelang abad ke-15, kayu cendana memikat orang Eropa, sehingga pamornya melejit menjadi komoditas mewah. Perdagangan awal kayu cendana yang disebutkan di Nusantara adalah catatan dari dinasti Yuan pada abad ke-12 dan ke-13. Pada tahun 1436, sewaktu dinasti Ming menggambarkan gunung-gunung di Pulau Timor seperti ditutupi oleh pohon-pohon cendana dan daerah ini tidak menghasilkan kayu lain selain kayu cendana. Memang, perdagangan Tiongkok pada masa itu sangat pesat. Kapal-kapal yang digunakan untuk keperluan ini beratnya hingga 1.500 ton atau lebih, jauh lebih besar daripada armada Eropa manapun waktu itu. Sebagai contoh kapal, Vasco da Gama hampir mencapai 300 ton. Wang Taiyuan pada pertengahan abad ke-14 mengabarkan jalinan perniagaan orang Cina yang mendapatkan kayu cendana dengan menukarnya dengan besi, porselen, perak, sutra berwarna, dan tekstil. Orang Cina berlayar ke Pulau Timur demi memperoleh kayu cendana untuk digunakan sebagai parfum dan kemenyan dalam berbagai praktik ritual keagamaan. Saudagar Jawa dan Malaka dikabarkan juga mencari kayu cendana di Pulau Timur dan mendapatkannya dengan menukar pisau, pedang, kain, kapak, paku, porselen, timah, manik-manik berwarna, dan merkuri. Sepanjang abad ke-15 dan 16, persediaan kayu cendana di Timor diperkirakan 200 bahan per tahun, sedangkan kerajaan-kerajaan di Kepulauan Nusantara lainnya 70 bahan per tahun. Tiap bahar berisi 16 potong kayu cendana. Kargo kapal-kapal VOC pun hanya memuat 200-300 ton per tahun. Total keseluruhan kayu cendana dari Kepulauan Nusantara tidak dapat memenuhi permintaan pasar domestik, pasar di pesisir pantai India, pasar global kekhalifahan Turki Utsmani, apalagi pasar Eropa, sehingga harganya menjadi sangat mahal. Tumbuhan cendana yang tumbuh liar membatasi jumlah ekspor sehingga berlaku teori kelangkaan dengan dampak langsung pada nilai tukar, sehingga nilai komoditas kayu cendana juga sangat tinggi. Di awal abad ke-16, terdapat satu pelabuhan dagang yang telah berkembang di wilayah itu yang terletak di Pulau Timur. Pelabuhan ini merupakan tempat para pedagang berbagai bangsa seperti Tiongkok, Arab, India dan Gujarat maupun Nusantara untuk mendapatkan kayu cendana. Pulau Timor yang terkenal dengan kayu cendana pertama kali dikunjungi bangsa barat pada tahun 1522 oleh Sebastian Delcano. Mendengar berita itu, orang-orang Portugis yang telah menguasai Malaka sejak 1511 dengan cepat berusaha mengeksploitasi kekayaan alam kayu cendana di Pulau Timur dan menerapkan monopoli perdagangan. Pada tahun 1566, Portugis membangun permukiman di Pulau Solor.
Pulau ini berada di sebelah utara Pulau Timur. Di Pulau Solor, Portugis juga membangun gudang untuk menyimpan kayu cendana dari Pulau Timur dan sebuah benteng sederhana yang dibangun untuk sistem pertahanan. Benteng itu bernama Benteng Lohayong. Pada 20 Maret 1602, VOC didirikan dan berusaha untuk menguasai beberapa pulau di Nusantara. Salah satu yang dituju adalah Pulau Solor, karena letaknya dekat dengan Pulau Timur. VOC kemudian menyerang Solor pada tahun 1613. Penyerangan ini dipimpin oleh Kapten Apollonius Chote. Benteng Portugis yang terdapat di Pulau Solor dibombardir oleh pasukan VOC. Dan beberapa hari kemudian, banyak penduduk Solor yang melarikan diri dan VOC berhasil menguasai pulau tersebut. Benteng Portugis di Solor lalu dibangun ulang dan diperkuat oleh VOC, dikenal dengan nama Benteng Henricus.